Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Anggraini dengan NIM 2307547. Dengan dosen pembimbing, yaitu Ibu Sri Zulfia Nafrita, SPD MSI, dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir pada mata kuliah pengantar kewirausahaan, yakni mengangkat sebuah isu. Di sini saya mengangkat atau meneliti kasus terkini tentang analisis strategi kewirausahaan, peluang wirausaha, dan wirausaha di era teknologi informasi studi kasus terkini. Baik, langsung saja kita mulai. Pendahuluan, latar belakang. Kewirausahaan dan waralaba memainkan peran penting dalam perekonomian global. Inovasi dan adaptasi dalam kewirausahaan diperlukan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era teknologi informasi. Studi kasus terkini memberikan wawasan praktis dan teoritis tentang bagaimana strategi kewirausahaan, peluang wirausaha, dan pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan keberhasilan bisnis. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis strategi kewirausahaan dan waralaba melalui beberapa kasus terkini. Dua, mengidentifikasi peluang wirausaha yang muncul di era teknologi informasi. Tiga, mengevaluasi tantangan dan solusi wirausaha di era teknologi informasi. C. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan teoritis dan praktis bagi para akademisi, praktisi bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai strategi kewirausahaan, peluang wirausaha, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis. Selanjutnya, kajian pustaka. Teori kewirausahaan dan waralaba. Kewirausahaan adalah proses menciptakan nilai melalui pengenalan dan pengembangan peluang bisnis baru. Waralaba adalah model bisnis yang memungkinkan ekspansi cepat dengan risiko yang relatif rendah, di mana pemilik waralaba memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek dan sistem yang sudah ada. B. Peluang dan ide wirausaha. Peluang wirausaha dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk kebutuhan pasar, inovasi teknologi, dan perubahan sosial. Ide wirausaha yang sukses seringkali mengkombinasikan kreativitas dan kepekaan terhadap perubahan lingkungan bisnis. C. Wirausaha di era teknologi informasi. Teknologi informasi mengubah cara bisnis dijalankan. Dari pemasaran digital hingga e-commerce, wirausaha harus mampu mengadaptasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, literatur dan artikel terkait. Yang pertama, kasus penipuan waralaba Alfamart. Pada tahun 2021, PT Sumber Alvaria Trijaya, Tbk, AMRT, terlibat dalam dugaan kasus penipuan yang melibatkan dua direksi perusahaan. Yang kedua, kasus ekspansi waralaba di pasar internasional. Beberapa waralaba sukses mengembangkan bisnis mereka ke luar negeri, seperti McDonald's dan Starbucks. Yang ketiga, kasus inovasi produk waralaba. Contohnya adalah Subway yang terus menghadirkan menu baru untuk menarik pelanggan. Yang keempat, kasus kepemilikan waralaba oleh masyarakat lokal. Bagaimana masyarakat lokal mengelola waralaba di daerah mereka. Yang kelima, kasus konflik antara waralaba dan pemilik toko. Terkadang terjadi ketidakcocokan antara pemilik waralaba dan pemilik toko. A. Analisis APKL, aspek, pengaruh, komponen, dan lingkungan. Untuk kasus pertama, yaitu kasus penipuan waralaba Alfamart. Aspek, penipuan yang melibatkan direksi perusahaan. Pengaruh, dampak negatif pada reputasi perusahaan dan kepercayaan investor. Komponen, faktor internal manajemen dan eksternal regulasi. Lingkungan, konteks bisnis dan regulasi yang ada di Indonesia. Untuk kasus kedua, yaitu kasus ekspansi waralaba di pasar internasional. Aspek, ekspansi bisnis ke pasar luar negeri, pengaruh, peningkatan pendapatan dan pangsa pasar global, komponen,
strategi pemasaran, adaptasi produk, dan manajemen operasional. Untuk lingkungan, perbedaan budaya, regulasi, dan preferensi konsumen di berbagai negara. Untuk kasus ketiga, kasus inovasi produk waralaba atau Subway. Aspek pengembangan menu baru dan inovasi produk. Pengaruh menarik pelanggan baru dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Komponen penelitian dan pengembangan R&D, pemasaran dan umpan balik pelanggan. Lingkungan, dinamika pasar, tren konsumen, dan persaingan industri makanan cepat saji. Untuk kasus keempat, yaitu kasus kepemilikan waralaba oleh masyarakat lokal. Aspek kepemilikan waralaba oleh masyarakat lokal di daerah mereka. Pengaruh peningkatan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat. Komponen model lokal, manajemen operasional, dan dukungan pemilik waralaba utama. Lingkungan, kondisi ekonomi lokal, akses ke modal, dan regulasi pemerintah daerah. Dan terakhir untuk kasus yang kelima, itu kasus konflik antara waralaba dan pemilik toko. Untuk aspek ketidakcocokan antara pemilik waralaba dan pemilik toko. Pengaruh, potensi penurunan kinerja bisnis dan reputasi, komponen, persyaratan kontrak, komunikasi, dan dukungan operasional, lingkungan, dinamika pasar lokal, harapan konsumen, dan regulasi industri. Selanjutnya, analisis USG, urgensi, strategi, dan gambaran. Untuk kasus pertama, kasus penipuan waralaba Alfamart tadi, urgensinya tingkat kepercayaan investor dan reputasi perusahaan sangat penting. Strategi, meningkatkan transparansi dan pengawasan internal. Gambaran, dengan pengawasan yang lebih baik, potensi penipuan dapat diminimalisir. Untuk kasus kedua, kasus ekspansi waralaba di pasar internasional. Urgensi, pertumbuhan pendapatan dan pangsa pasar global. Strategi, penyesuaian produk dan strategi pemasaran sesuai dengan preferensi lokal. Gambaran, waralaba yang berhasil beradaptasi dengan pasar lokal akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Untuk yang ketiga, kasus inovasi produk waralaba Subway. Urgensi, menarik dan mempertahankan pelanggan di pasar yang kompetitif. Strategi, penelitian pasar yang intensif dan inovasi produk yang kontinu. Gambaran, inovasi yang tepat dapat meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Untuk yang keempat, kasus kepemilikan waralaba oleh masyarakat lokal. Urgensi, pemberdayaan ekonomi lokal dan keberlanjutan bisnis. Strategi, pelatihan dan dukungan kepada pemilik lokal. Gambaran, kepemilikan lokal yang berhasil dapat meningkatkan ekonomi daerah dan memperkuat merek waralaba. Untuk kasus yang kelima, konflik antara waralaba dan pemilik toko. Urgensinya mencegah penurunan kinerja bisnis dan reputasi. Strategi, mediasi, komunikasi yang efektif, dan penyesuaian persyaratan kontrak. Untuk gambaran, hubungan yang baik antara pemilik waralaba dan pemilik toko dapat meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, analisis partial penyebab terjadinya isu. Untuk kasus atau isu pertama, yaitu penipuan waralaba Alfamart, penyebab utamanya yaitu kurangnya pengawasan internal dan regulasi yang ketat, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen waralaba. Untuk isu atau kasus yang kedua, yaitu ekspansi waralaba di pasar internasional, penyebabnya strategi pemasaran yang tidak sesuai dengan preferensi lokal. Faktor tambahnya kurangnya adaptasi produk dan layanan. Untuk isu atau kasus yang ketiga, kasus inovasi produk waralaba atau Subway. Disebabkan karena kebutuhan untuk terus menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama, serta dinamika pasar dan perubahan tren konsumen. Untuk isu atau kasus yang keempat, kepemilikan waralaba oleh masyarakat lokal. Penyebab utamanya keterbatasan akses modal dan pengetahuan manajemen bisnis, serta kurangnya dukungan dan pelatihan dari pemilik waralaba utama. Untuk yang kelima, kasus konflik antara waralaba dan pemilik toko disebabkan oleh persyaratan kontrak yang tidak fleksibel dan komunikasi yang buruk, serta perbedaan harapan antara pemilik waralaba dan pemilik toko
serta kurangnya dukungan operasional. Kemudian analisis partial dampak dari isu. Untuk kasus pertama, penipuan waralaba Alfamart, dampaknya kerugian finansial bagi investor dan penurunan kepercayaan publik terhadap perusahaan, serta kerusakan reputasi perusahaan dan peningkatan pengawasan regulasi. Untuk kasus yang kedua, dampak dari ekspansi waralaba di pasar internasional, yakni peningkatan pendapatan dan pangsa pasar global, serta kesulitan dalam manajemen operasional lintas negara dan adaptasi budaya. Untuk kasus ketiga, dampak dari inovasi produk waralaba atau Subway, yakni peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan, serta peningkatan biaya R&D dan risiko kegagalan produk baru. Untuk kasus yang keempat, yakni kepemilikan waralaba oleh masyarakat lokal. Dampaknya pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan merek waralaba dan peningkatan kinerja bisnis lokal. Untuk kasus yang kelima, yakni konflik antara waralaba dan pemilik toko, yakni penurunan kinerja bisnis dan kerugian finansial. Dampak lainnya yaitu kerusakan hubungan antara pemilik waralaba dan pemilik toko, serta potensi hilangnya mitra bisnis. Kemudian, analisis partial solusi mengendalikan isu. Untuk kasus yang pertama, solusinya peningkatan pengawasan internal dan regulasi yang ketat, serta penerapan sistem akuntabilitas yang transparan dan pelatihan manajemen. Untuk kasus yang kedua, yakni ekspansi waralaba di pasar internasional, solusinya penyesuaian strategi pemasaran dan produk sesuai dengan preferensi lokal, dan pelatihan karyawan lokal dan kolaborasi dengan mitra lokal. Untuk kasus yang ketiga, inovasi produk waralaba, solusinya penelitian pasar yang mendalam dan pengembangan produk berdasarkan umpan balik pelanggan, serta uji coba produk baru secara terbatas sebelum peluncuran luas dan evaluasi berkala. Untuk kasus yang keempat, kepemilikan waralaba oleh masyarakat lokal. Solusinya penyediaan akses modal dan pelatihan manajemen bisnis, serta dukungan operasional berkelanjutan dari pemilik waralaba utama dan pembinaan bisnis. Dan untuk kasus yang kelima, konflik antara waralaba dan pemilik toko, yakni mediasi dan penyesuaian persyaratan kontrak untuk menciptakan win-win solution, serta solusi tambahan, peningkatan komunikasi dan dukungan operasional, serta membangun hubungan yang lebih baik. Kemudian, untuk pembahasan, strategi kewirausahaan dan waralaba. Waralaba adalah model bisnis di mana pemilik merek memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek, sistem operasional, dan dukungan bisnis tertentu. Beberapa strategi kewirausahaan dalam waralaba meliputi yang pertama, pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi yang strategis untuk membuka gerai waralaba. Kemudian pelatihan, memberikan pelatihan kepada franchise mengenai operasional, pemasaran, dan manajemen. Kemudian pemasaran bersama, dan membangun merek bersama dengan franchisor dan gerai lainnya. Kemudian diversifikasi produk, menawarkan produk atau layanan tambahan untuk peningkatan pendapatan. Pentingnya inovasi dan adaptasi dalam menjaga keberlanjutan bisnis. Studi kasus menunjukkan bahwa pengawasan dan regulasi yang ketat dapat mencegah penipuan. Ekspansi internasional membutuhkan penyesuaian produk dan strategi pemasaran. B. Peluang wirausaha di era teknologi informasi. Era teknologi informasi membuka peluang baru bagi wirausaha. Beberapa peluang meliputi e-commerce, berjualan secara online melalui platform e-commerce, aplikasi mobile, membuat aplikasi mobile untuk memudahkan akses pelanggan. Kemudian digital marketing, menggunakan strategi pemasaran digital seperti SEO, iklan online, dan media sosial. Teknologi menawarkan peluang baru, tetapi juga membawa tantangan yang harus dihadapi dengan kesiapan digital dan investasi yang tepat. Inovasi produk dan layanan menjadi kunci untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. C. Adaptasi teknologi. Adaptasi teknologi adalah kunci untuk bertahan dalam bisnis. Beberapa langkah
Adaptasi meliputi yang pertama, investasi dalam sistem informasi, menggunakan perangkat lunak dan sistem yang efisien. Kemudian penggunaan big data, menganalisis data untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Selanjutnya, inovasi produk, terus mengembangkan produk atau layanan sesuai dengan tren teknologi. Kemudian pelatihan karyawan, memastikan karyawan menguasai teknologi terbaru. Keberhasilan bisnis modern sangat bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pemanfaatan peluang digital. Pelatihan karyawan dan investasi dalam teknologi informasi sangat penting. Selanjutnya penutup, kesimpulan. Studi kasus menunjukkan bahwa strategi kewirausahaan yang inovatif, pemanfaatan peluang wirausaha, dan adaptasi teknologi informasi adalah kunci keberhasilan bisnis. Penipuan waralaba dan persaingan teknologi adalah dua isu yang memerlukan perhatian khusus dalam manajemen bisnis. Solusi yang efektif melibatkan peningkatan pengawasan, penyesuaian strategi pemasaran, inovasi produk, pemberdayaan ekonomi lokal, dan manajemen hubungan yang baik. B. Saran, perlunya penelitian lanjutan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan kewirausahaan. Rekomendasi praktis untuk pengusaha meliputi peningkatan pengawasan internal, investasi dalam teknologi, dan pelatihan keberlanjutan untuk karyawan. Demikianlah presentasi proyek akhir matkul pengantar kewirausahaan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.